Keputusan pemerintah untuk menaikkan UMP di tahun 2022 yang rata-rata kenaikannya hanya sekitar 1,09% akhirnya mendapat banyak penolakan ya dari berbagai pihak. Salah satunya ini datang dari kaum buruh. Nah, memang kalau keputusannya sudah bulat gitu ya dari pemerintah, kenaikannya hanya sekitar 1,09%. Kembali lagi sebenarnya semua ke diri kita masing-masing begitu ya. Bagaimana caranya ketika kita mendapatkan gaji di setiap bulannya, kita harus bisa mengatur dengan sangat baik dan sangat cermat agar gaji yang kita dapatkan ini tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, pemirsa. Dan tentunya kali ini saya akan membagikan beberapa tips kepada Anda semua yang memiliki gaji UMR gitu ya. Gimana sih caranya dari gaji yang kita dapatkan tapi tetap bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, tips yang pertama pemirsa, cobalah Anda terapkan prinsip 40, 30, 20, 10. Mungkin sebagian dari Anda juga sudah pernah mendengar prinsip tersebut gitu ya, 40, 30, 20, 10. Nah, 40 artinya adalah 40% dari gaji yang Anda terima atau gaji yang Anda miliki ini harus Anda sisihkan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan pokok ya. Contohnya seperti makan, minum, transportasi, kemudian bisa juga diselipkan sedikit untuk uang hiburan ya. Kemudian 30-nya artinya adalah 30% dari gaji yang Anda miliki Anda harus sisihkan untuk membayar hutang. Contohnya untuk bayar cicilan rumah atau bayar cicilan kendaraan. Tapi kalau misalnya Anda nggak punya cicilan rumah atau cicilan kendaraan, 30%-nya tadi bisa dialokasikan untuk bayar uang kos misalnya atau uang sewa rumah, listrik dan juga air. Kemudian 20% dari gaji yang Anda dapatkan itu harus Anda sisihkan untuk investasi. Nah, ini nggak kalah penting ya karena manfaat investasi itu banyak sekali. Salah satunya adalah untuk menopang kehidupan kita di masa tua mendatang. Kemudian 10%-nya jangan lupa Anda sisihkan untuk beramal agar rezekinya juga semakin banyak dan bisa membuat kita merasa semakin bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, selain menerapkan prinsip 40, 30, 20, 10 tadi, pemirsa tentunya ada beberapa tips lainnya yang bisa Anda jalankan untuk melakukan pengaturan keuangan yang tepat jika memang Anda memiliki gaji UMR gitu ya. Apa sajakah itu? Kita simak informasi lengkapnya dalam grafis berikut ini. Oke, jadi tips lainnya adalah Anda harus menghindari gaya hidup yang konsumtif, kemudian cobalah untuk hidup minimalis. Nah, beberapa waktu lalu saya juga sempat membahas terkait dengan frugal living, pemirsa. Jadi, frugal living ini kan artinya kita hidup berhemat gitu ya, hidup seminimalis mungkin, jangan boros, jangan konsumtif. Jadi contohnya adalah seperti ini. Namanya manusia untuk makan adalah kebutuhan pokok biasanya satu hari kan 3 kali ya, pagi, kemudian siang, dan juga malam. Nah, untuk menerapkan prinsip frugal living tadi, contohnya nih, pagi Anda sarapan di rumah, siang ketika berangkat kerja mungkin Anda bisa makan siang maksudnya ya, bukan sarapan lagi kalau udah siang. Makan siang di luar, kemudian untuk malamnya Anda bisa makan malam di rumah. Jadi nggak terus-terusan dari sarapan, makan siang, sampai makan malam itu harus di luar. Karena kan kita harus menghemat anggaran ya, prinsip frugal living tadi. Jadi ya mungkin bisa dibagi-bagi. Nah, sebenarnya frugal living ini juga berbeda dengan yang namanya hidup pelit ya. Jadi frugal living itu bukan hidup pelit tapi hidup hemat. Nah, kalau mungkin hidup pelit ya yang seharusnya kita makan sehari 3 kali, mungkin Anda pangkas jadi sehari sekali saja. Tapi itu bukan prinsip dari frugal living ya, itu beda. Nah, kalau frugal living seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian mungkin dari beberapa pemirsa gitu ya, masih ada yang juga bingung nih gimana sih caranya mengatur keuangan untuk memenuhi kebutuhan pokok ya. Dari 40% tadi salah satunya untuk uang belanja nih, terutama bagi para ibu-ibu atau istri-istri yang memegang keuangan rumah tangga, mungkin kadang suka bingung juga nih, mendingan belanja bulanan atau belanja harian ya, mana nih yang kira-kira lebih efektif dan lebih cuan lah gitu. Jadi sebenarnya mau itu belanja bulanan atau belanja harian, sebenarnya masing-masing tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kali ini juga saya akan membagikan beberapa
informasi sebenarnya apa aja sih kelebihan atau keunggulan dari belanja bulanan dan keunggulan dari belanja harian. Nah, langsung saja nih pemirsa kita simak penjelasan mengenai keunggulan dari belanja bulanan dalam tayangan berikut ini. Keunggulan yang pertama dari uang belanja bulanan adalah pengeluaran Anda jadi lebih teratur. Karena Anda jadi lebih tahu pos-pos pengeluaran apa saja selama sebulan ke depan sehingga Anda bisa menganggarkan uang belanja dengan pasti. Yang kedua, mencegah pengeluaran yang tidak berguna. Dengan punya uang belanja bulanan, Anda tidak mudah untuk salah fokus terhadap pengeluaran lain yang mana seringkali tidak berguna alias hanya keinginan bukan kebutuhan. Yang terakhir, kebutuhan bulanan lebih terpenuhi. Saat Anda melakukan belanja bulanan, hal itu bisa mempermudah Anda untuk memenuhi kebutuhan selama sebulan ke depan. Alhasil Anda tidak perlu cemas lagi memikirkan kebutuhan rumah tangga selama sebulan ke depan. Nah, agar uang belanja bulanan Anda tetap bisa digunakan sesuai anggaran, Anda bisa mencatat terlebih dahulu kebutuhan apa saja selama sebulan ke depan. Misalnya dengan membuat daftar belanja, daftar tagihan, dan sebagainya. Karena Anda cenderung melakukan belanja bulanan, maka pastikan juga stok barang-barang belanja Anda awet dan menyimpannya di kulkas atau laci yang kedap udara. Dilansir dari Cermati, Anda juga bisa membuat daftar menu mingguan untuk mempermudah mengatur stok barang belanjaan. Ya pemirsa, itu dia beberapa keunggulan ataupun kelebihan dari belanja bulanan. Tapi jangan salah nih, belanja harian juga memiliki beberapa keunggulan ataupun kelebihan. Nah, salah satunya belanja harian ini memang lebih cocok bagi para pekerja yang upahnya itu dibayar harian. Kemudian jika Anda melakukan belanja harian, kesempatan Anda untuk ikutan diskon ya, atau mungkin belanja misalnya di Harbolnas 11-11, 12-12 atau 10-10 itu bisa lebih besar gitu pemirsa. Kalau belanja bulanan kan tadi memang sudah termanage atau terstruktur gitu ya, apa aja yang mau dibelanjain untuk satu bulan ke depan. Tapi kan kalau belanja harian ini Anda diporsikannya dalam harian gitu ya. Jadi kalau Anda mau ikutan diskon, kesempatannya juga bisa lebih besar lagi kalau dengan belanja harian. Kemudian keunggulan lainnya dari belanja harian adalah kebutuhan atau barang belanjaan yang ingin Anda miliki ini jadi lebih tepat sasaran. Artinya atau contohnya gini pemirsa, misalnya hari ini saya gitu ya mau masak sayur bayam plus ayam goreng. Ya udah, di hari ini saya akan belanja ayam goreng, bahan-bahan untuk ayam goreng dan bahan-bahan untuk sayur bayam aja. Jadi saya nggak akan beli barang-barang yang memang tidak saya butuhkan. Jadi ini juga bisa membuat belanjaan kita gitu ya, atau barang-barang kita ya nggak akan keluar dari apa yang kita inginkan. Meminimalisir resiko terjadinya kita membeli satu barang hanya karena keinginan saja. Kemudian pemirsa, salah satu keunggulan lainnya dari belanja harian adalah Anda ini bisa mendapatkan barang-barang yang up to date ya, barang-barang segar contohnya untuk bahan makanan ataupun yang terkini lah. Karena kan kalau belanja bulanan tadi ya udah sudah terstruktur nih, kira-kira untuk satu bulan ke depan apa yang akan dibelanjakan sudah harus kita belanjakan saat ini. Tapi kan kalau belanja harian balik lagi, kita belanjanya per hari, jadi kemungkinan kita untuk mendapatkan atau membeli barang-barang yang up to date dan juga barang-barang yang terkini itu kemungkinannya juga semakin lebih besar lagi. Dan tentunya sebagai penutup, saya juga masih punya satu tips bagi Anda yang ingin melakukan belanja harian. Nah, apa sajakah itu? Kita simak informasi lengkapnya dalam grafis berikut ini. Ya pemirsa, semoga pembahasan saya di siang hari ini bisa menjadi sumber referensi baru bagi Anda ya, bagaimana caranya mengatur keuangan meskipun gaji yang dimiliki hanya gaji UMR. Kemudian jangan bingung-bingung lagi nih pemirsa, kira-kira besok-besok tuh mau belanja bulanan atau belanja harian, karena tadi saya juga sudah memberikan informasi terkait dengan keunggulan dari belanja bulanan apa saja dan juga keunggulan dari belanja harian apa aja sih. Dan